Coba ya kelompok 1 yang lainnya, yang jadi hostnya untuk share screen-nya. Dinda pakai laptop nggak? Iya, Angel pakai. Aku kirim ke kamu ya. Iya, Angel. Kelihatan belum, Angel? Udah, Din. Lydia, silakan, Lid. Nanti slide-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1. Saya akan mempresentasikan. Baik, saya akan lanjut. Kami dari kelompok 1 di sini saya akan mempresentasikan tentang asuhan keperawatan jiwa pada pasien anak dengan kebutuhan khusus autis. Di kelompok saya terdiri dari Angel, Ayu Indah Septiana, Esti Lestari, Isti Trianingsih, Nur Sahati, Rita Agnes, dan saya sendiri Lydia Narindra. Lanjut, Din.
Udah keganti belum Lydia? Udah. Baik, di sini ada definisi autisme. Autisme berasal dari kata autos yang berarti aku. Pada pengertian non-ilmiah, kata tersebut dapat ditafsirkan bahwa semua anak yang mengarah pada dirinya sendiri disebut dengan autis. Autisme bukan suatu gejala penyakit, terapi berupa sindrom atau kumpulan gejala di mana terjadi penyimpangan perkembangan sosial, kemampuan berbahasa, kepedulian terhadap sekitar. Autisme adalah suatu keadaan di mana seseorang anak berbuat semaunya sendiri cara berpikir maupun berperilaku. Keadaan ini terjadi usia 2-3 tanpa memandang sosial ekonomi maupun kurang atau dewasa dan semua etnis. Ganti slide lagi. Patofisiologi dari autisme, saat ini telah diketahui bahwa autisme merupakan suatu gangguan perkembangan, yaitu suatu gangguan terhadap cara otak berkembang. Akibat perkembangan otak yang salah, maka jaringan otak tidak mampu mengatur pengamatan dan gerakan, belajar dan merasakan serta fungsi-fungsi vital dalam tubuh. Etiologi. Penyebab autisme masih berupa spekulasi dan tidak diketahui secara pasti. Faktor yang diduga berperan antara lain adalah faktor psikososial dan keluarga, biologis, genetik, imunologis, prenatal, neuronatomis, dan biokimia. Pada beberapa penelitian, saudara kandung anak autis juga mengalami gangguan autik, sindrom X, Fragile, atau keadaan patahnya kromosom X. Diperkirakan juga terkait dengan kejadian gangguan autis. Keadaan lain berupa munculnya beberapa tumor jinak dengan penurunan autosom dominan atau sklerosis multiple ditemukan pada frekuensi yang lebih tinggi pada anak gangguan autis. Ibu yang berusia lanjut saat melahirkan dan ibu yang diterapi dengan valproat atau thalidomid saat mengandung dapat meningkatkan risiko anak menderita ASD. Tanda dan gejala dari autis. Yang pertama ada gangguan pada komunikasi verbal dan nonverbal, terlambat bicara atau tidak dapat berbicara, mengeluarkan kata-kata yang tidak dapat dimengerti orang lain yang sering disebut bahasa planet, tidak mengerti dan tidak menggunakan kata-kata dalam konteks yang sesuai, bicara tidak digunakan untuk komunikasi, meniru atau membeo seperti beberapa naka sangat
Seperti beberapa nakes sangat pandai meniru menyanyikan nada maupun kata-kata tanpa mengerti artinya. Kadang berbicara monoton seperti robot, mimik muka datar seperti naka tuli bila mendengar apabila suara yang disukai akan bereaksi dengan sangat cepat. Yang kedua ada gangguan pada interaksi sosial meliputi menolak atau menghindar untuk bertatap muka, mengalami kesulitan, merasa tidak senang apabila dipeluk, tidak ada usaha untuk melakukan interaksi dengan orang lain, menarik tangan orang yang terdekat dan mengharapkan orang tersebut melakukan sesuatu. Jika didekati untuk bermain justru menjauh, tidak berbagi kesenangan dengan orang lain, keengganan untuk berinteraksi lebih nyata dengan anak sebaya dibandingkan dengan orang tuanya. Yang ketiga ada gangguan pada bidang perilaku dan bermain. Seolah-olah tidak mengerti bermain, hanya sangat monoton sehingga melakukan gerakan yang sama berulang-ulang. Bila sudah senang terhadap satu mainan, tidak mau bermain dengan mainan yang lain, dan bermainnya juga aneh. Keterpakuan pada roda seperti memegang roda mobil-mobilan secara terus-menerus untuk waktu yang lama. Sering memperhatikan jari-jari sendiri seperti kipas angin yang berputar dan angin yang bergerak. Perilaku ritualistik sering terjadi. Dapat terlihat sangat hiperaktif, misalnya tidak dapat diam, lari ke sana ke sini, melompat-lompat, berputar-putar dan memukul benda berulang-ulang. Bisa juga menjadi terlalu pendiam. Yang keempat, ada gangguan pada bidang emosi atau perasaan. Tidak ada atau kurangnya rasa empati, seperti melihat anak menangis, si anak tidak merasa kasihan, tetapi dia merasa terganggu, sehingga anak yang sedang menangis akan didatangi dan dipukuli. Serta menangis dan marah-marah tanpa sebab yang nyata, serta sering mengamuk, tidak terkendali, terutama bila tidak mendapatkan apa yang dia inginkan, bahkan akan menjadi agresif atau destruktif. Yang kelima, ada gangguan dalam persepsi seni, mencium-cium atau menjilat dan menggigit mainan atau benda apa saja. Bila mendengar suara keras langsung menutup mata, tidak menyukai rebahan atau pelukan, bila digendong cenderung merosot atau melepaskan diri dari pelukan, merasa tidak nyaman apabila memakai pakaian tertentu. Ada beberapa gejala yang harus diwaspadai terlihat sejak bayi atau menurut usia. Yang pertama, usia 0-6 bulan, bayi tampak terlalu tenang atau jarang menangis, terlihat sensitif, cepat terganggu atau terusik, gerakan tangan dan kaki berlebihan apabila senyuman sosial di atas 10 minggu, tidak ada kontak mata di atas umur 3 bulan. Yang kedua di usia 6-12 bulan. Bayi tampak terlalu tenang atau tidak menangis, terlalu sensitif, cepat terganggu atau terusik, gerakan tangan dan kaki berlebihan, menggigit tangan dan badan orang lain secara berlebihan, tidak ditemukan iman sosial, tidak ada kontak mata, kaku bila digendong, tidak mau bermain permainan sederhana seperti cilukba atau dada-dada, tidak mengeluarkan kata, tidak tertarik pada boneka, memperhatikan tangan sendiri, terdapat keterlambatan perkembangan motorik kasar atau halus, mungkin tidak dapat menerima makanan cair. Yang ketiga, ada usia 2-3 tahun, tidak tertarik bersosialisasi dengan anak-anak lain, melihat orang sebagai benda,
kontak mata terbatas, tertarik pada benda tertentu, kaku bila digendong. Yang keempat ada usia 4-5 tahun, sering didapatkan ekolalia atau membeo, mengeluarkan suara yang aneh seperti nada tinggi atau datar, marah bila rutinitas yang seharusnya berubah, menyakiti diri sendiri, seperti membentuk kepala, temperamen tantrum atau agresif. Pemeriksa penunjang pada autisme. Terdapat neurologis, tes neuropsikologis, tes pendengaran, MRI atau magnetic resonance imaging, EEG atau electronic encephalogram, pemeriksaan darah dan pemeriksaan urin. Manifestasi klinis. Yang pertama ada penarikan diri, seperti kemampuan komunikasi verbal, berbicara, dan nonverbal yang tidak atau kurang berkembang. Mereka tidak tuli karena dapat menirukan lagu-lagu dan istilah yang didengarnya. Yang kedua ada gerakan tumbuh, stereotipik, kebutuhan kesamaan yang mencolok, minat yang sempit, keasikan dengan bagian-bagian tubuh. Yang ketiga, anak biasa duduk pada waktu lama, sibuk dengan tangannya, menatap pada objek, kesibukannya dengan objek berlanjut dan mencolok saat dewasa, di mana anak tercengang dengan objek mekanik. Yang keempat, perilaku ritualistik dan kompulsif, tercermin pada kebutuhan anak untuk memelihara lingkungan yang tepat, atau seperti tidak menyukai perubahan. Anak menjadi terkait dan tidak bisa dipaksakan dari suatu objek yang dapat diramalkan. Yang kelima, ledakan marah menyertai gangguan secara rutin. Yang keenam, kontak mata maksimal atau tidak ada. Yang ketujuh, pengamatan visual terhadap gerakan jari dan tangan, pengunyahan benda, dan sensitivitas terhadap rangsangan, sedangkan hilangnya respon terhadap nyeri dan kurangnya respon terkejut terhadap suara keras yang mendadak menunjukkan menurunnya sensitivitas pada rangsangan lain. Yang kedelapan, keterbatasan kognitif pada tipe defisit pemrosesan kognitif tampak emosional. Yang kesembilan, menunjukkan ekolalia seperti mengulangi suatu ucapan atau kata secara tepat. Saat berbicara, pengembalian kata, gantian pronominal, berpuisi yang tidak berujung pangkal, bentuk bahasa aneh lainnya, bentuk bahasa menonjol. Anak umumnya mampu untuk berbicara pada sekitar umur yang biasa, kehilangan kecakapan pada umur 2 tahun. Yang ke-10 ada inteligensi dengan ujian psikologis konvensional termasuk dalam retardasi secara fungsional. Ke-11, sikap dan gerakan yang tidak biasa seperti mengepakkan tangan dan mengedipkan mata, wajah yang menyerigai, melompat, berjalan lambat, dan jingkit-jingkit. Penata laksanaan medis pada autisme. Penata laksanaan pada autisme harus secara terpadu, meliputi semua disiplin ilmu yang terkait seperti tenaga medis, psikiater, dokter anak, neurolog, dokter rehabilitas medik, dan non-medis seperti tenaga pendidik, psikolog, ahli terapi bicara atau okupasi atau fisik, pekerjaan sosial. Tujuan terapi pada autis adalah untuk mengurangi masalah perilaku dan meningkatkan kemampuan belajar dan perkembangannya, terutama dalam penguasaan bahasa. Dengan deteksi sedini mungkin dan dilakukan manajemen multidisiplin yang sesuai yang tepat waktu, diharapkan dapat tercapai hasil yang optimal dari perkembangan anak dengan autisme.
pengkajian keperawatan jiwa. Yang pertama ada identitas pasien, yang kedua ada alasan masuk atau faktor presipitasi, yang C ada faktor predopisi, yang dia alasan fisik, psikososial, status mental, dan kebutuhan perencanaan pulang. Selanjutnya ada yang H, mekanisme coping, masalah psikososial dan lingkungan, aspek pengetahuan, aspek medis, tahapan penanganan pasien, daftar masalah keperawatan pasien, daftar diagnosa keperawatan. Diagnosa keperawatan pada autisme, yaitu terdapat gangguan komunikasi verbal berhubungan dengan keterlambatan autisme. Yang kedua, gangguan interaksi sosial berhubungan dengan gangguan perilaku. Yang ketiga, isolasi sosial berhubungan dengan keterlambatan perkembangan. Pembahasan menurut medis, anak autis digolongkan sebagai anak yang mengalami gangguan perkembangan perpasif, seperti perpasif developmental disorder. Kelompok gangguan ditandai dengan adanya abnormalitas secara kualitatif dalam interaksi sosial dan pola komunikasi disertai minat dan gerakan terbatas, stereotipik dan berulang. Perpasif berarti bahwa gangguan tersebut sangat luas dan berat yang mempengaruhi fungsi individu secara mendalam dalam segala situasi. Autisme merupakan suatu gangguan perkembangan perpasif yang secara menyeluruh mengganggu fungsi kognitif, emosi, dan psikomotorik anak. Oleh sebab itu bisa digunakan dikatakan sebagai gangguan neurobiologis yang disertai dengan beberapa masalah seperti autoimunitas, gangguan pencernaan, disbiosis pada usus, gangguan integrasi sensori, dan ketidakseimbangan susunan asam amino. Identifikasi tingkat pengetahuan ibu pada anak autis menurut Windy Octaviana, Yupitriana Amir Ganis Indirati, Fakultas Keperawatan Universitas Riau. Di Indonesia tahun 2015 diperkirakan 1/250 anak mengalami gangguan autis dan diperkirakan terdapat kurang lebih 12.800 anak penyandang autis dan 134.000 penyandang autis di Indonesia. Penderita autis di Riau dan khususnya Pekanbaru berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Pendidikan Provinsi Riau didapatkan bahwa jumlah anak berkebutuhan khusus termasuk autis yang terdapat di Riau berjumlah 10.967 orang dan di Pekanbaru berjumlah 870 orang. Sementara untuk data anak autis berdasarkan jumlah siswa di masing-masing sekolah luar biasa atau SLB, di Riau berjumlah 410 orang dan di Pekanbaru berjumlah 138 orang. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.
Ayo silakan dibuka untuk sesi tanya jawabnya. Baik, terima kasih untuk Lydia yang telah mempresentasikan materi kami kelompok 1. Di sini kami kelompok 1 membuka sesi pertanyaan. Untuk sesi pertama ada 3 penanya. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Silakan teman-teman. Ya, saya mau tanya. Iya, silakan Kak Yakobin. Untuk teman-teman kelompok 1 mungkin bisa mendengar untuk dicatat, soalnya kalau di tempat saya nggak bisa dengar. Iya, terima kasih atas materinya. Di sini saya ingin bertanya terkait penyebaran materi sian ini tentang autisme ya. Pertanyaan saya adalah, ketika anak itu terdampak gangguan autis, apakah dia bisa sembuh atau bisa berkomunikasi dengan baik, dan apa penanganan yang harus diberikan kepada anak tersebut sehingga dia bisa kembali normal dalam artian berkomunikasi, membangun relasi sesama orang tua sama teman dengan baik. Itu. Terima kasih. Kak Yakobin, mungkin dapat diulang pertanyaannya? Ya, saya sudah tangkap pertanyaan dari Kak Yakobin itu. Ketika seorang anak mengalami gangguan autis, apakah anak tersebut bisa sembuh atau tidak? Dan apakah ada penanganan untuk anak tersebut sehingga autis atau penyakit autis bisa hilang sehingga dia dapat melakukan aktivitas seperti orang normal pada biasanya? Itu yang saya tangkap. Bagaimana kayak Kobin? Benar. Ya, oke. Jawabannya kami tampung dulu. Mungkin teman-teman yang lain lagi kami persilakan untuk memberikan pertanyaan kepada kami. Bagaimana teman-teman yang lain? Ada yang ingin bertanya lagi?
Sambil menunggu pertanyaan dari kelompok dari teman-teman kelompok lain, dari kelompok 1 teman-teman saya persilakan juga untuk menjawab pertanyaan pertama dari Kak Yakobin. Mungkin Saudari Isti. Mbak Angel bisa lewat kolom chat nggak? Soalnya di sini berisik nggak dengar jawabannya. Bisa Mbak. Sama juga di sini lagi. langsung di kolom chat aja nggak apa-apa. Teman yang lain di kelompok lain mungkin ada Kameliati, ada Wenti, atau ada siapa lagi? Ada Mas Nanda. Mungkin ada pertanyaan yang ingin diberikan atau masukan atau saran kepada kelompok kami persilakan. Atau Saudari Agustino. Mantra apa yang istimewa? Teman-teman yang lain, Wenti, bertanya. Kayak risau begitu. Iya, baik Kak Yakobin. Pertanyaannya sudah dijawab oleh Saudari Isti di kolom chat. Kak Yakobin bisa baca, kalau yang tahu belum dipahami bisa disanggah. Terima kasih. Bagaimana Kak Yakobin? Apakah jawaban yang diberikan sudah bisa menjawab pertanyaan dari Kak Yakobin? Iya, terima kasih. Saya juga di sini ada ribut, jadi saya harus keluar dulu. Keluar di jalan besar. Ada banyak teman-teman. Oke, baik. Baik Kak Yakobin, terima kasih untuk pertanyaannya. Teman-teman yang lain, masih ada 2 penanya, kami berikan kesempatan untuk bertanya. Beribut sekali.
Bagaimana teman-teman? Apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak, berarti kami dari kelompok menutup presentasi kami di hari ini. Selanjutnya kami kembalikan. Oh, ada chat yang masuk dari Mbak Reska. Iya, silakan Mbak Reska.
Baik, Saudari Reska, kelompok kami akan menjawab pertanyaannya, nanti akan dijawab oleh teman kami Ayu. Mungkin nanti Ayu mengirim pathway-nya ke Reska via WhatsApp, kemudian nanti dijelaskan lewat Zoom. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Resa yang mengenai pathway. Yang pertama itu bisa karena partusnya lama sehingga gangguan nutrisi dan oksigen, terus mengalami abnormalitas pertumbuhan sel saraf sehingga selanjutnya menyebabkan peningkatan neurokimia secara abnormal, terus pertumbuhan tanpa bimbingan sehingga menjadi autis, terus dari autis ini muncul gangguan komunikasi, terus penyebabnya keterlambatan dalam berbahasa, sehingga muncul diagnosa gangguan komunikasi verbal dan non-verbal. Terus yang kedua, bisa dari faktor genetik, yaitu abnormalitas pertumbuhan sel saraf, terus penyebab peningkatan neurokimia secara abnormal, pertumbuhan tanpa bimbingan, sehingga menyebabkan autisme. Dari autisme itu terjadi gangguan interaksi sosial dan didapatkan diagnosa perubahan interaksi sosial. Terus yang diagnosa ketiga, gangguan pada dan purkinje dan hipokampus, terus sehingga menyebabkan gangguan keseimbangan serotonin dan dopamin. Selanjutnya gangguan pada otak kecil, terus reaksi atensi lebih lambat sehingga menyebabkan autisme. Dari autisme ini bisa menyebabkan gangguan sensorik sehingga didapatkan diagnosa perubahan persepsi sensorik. Mungkin penjelasan pathway dari saya itu nanti bisa diperjelas di grup WA. Nanti pathway-nya akan dikirim ke grup. Terima kasih.
Oke, bagaimana Saudari Rizka? Iya, sama-sama. Baik, teman-teman, sisa satu pertanyaan. Apakah ada yang masih ingin ditanya? Jika demikian presentasi dari kelompok 1. Terima kasih untuk teman-teman yang telah berpartisipasi. Selanjutnya kami kembalikan ke Pak Yafi untuk dilanjutkan. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk kelompok 1. Kemudian yang kelompok 2, siapa yang akan menjadi hostnya? Saya, Pak. Dinda. Aidin bisa langsung di share screen. Kemudian siapa yang presentasi, waktunya presentasi 10-15 menit, kemudian dibuka sesi tanya jawab. Silakan Wenti yang mau presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi tentang asuhan keperawatan jiwa korban pemerkosaan. Slide ini. Din, slide. Definisi dari korban pemerkosaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBI, pemerkosaan memiliki arti atau makna yaitu suatu perbuatan yang melanggar dengan kekerasan, sedangkan pemerkosaan sendiri diartikan sebagai suatu cara proses pembuatan yang melanggar kesusilaan terhadap orang lain yang dilakukan dengan cara paksa atau kekerasan. Pengertian pemerkosaan menurut Rifka Anissa Women Crisis Center menyebut bahwa pemerkosaan adalah segala bentuk pemaksaan hubungan seksual. Bentuk pemerkosaan tidak selalu bersetubuhan, akan tetapi segala bentuk serangan atau pemaksaan yang melibatkan alat kelamin. Pemerkosaan adalah tindakan kekerasan atau kejahatan seksual berupa hubungan seksual yang dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan dengan kondisi atas kehendak persetujuan perempuan dengan persetujuan perempuan namun di bawah ancaman dengan persetujuan perempuan namun melalui penipuan. Realitas pemerkosaan. Yang pertama, terjadi secara spontan. Yang kedua, pelaku bukan orang asing. Yang ketiga, bukan hanya terjadi pada dewasa. Yang keempat, tidak hanya terjadi di tempat sepi. Yang kelima, semua perempuan bisa menjadi korban pemerkosaan tanpa memperdulikan kepenampilan. Yang keenam, semua perempuan bisa menjadi korban pemerkosaan tanpa memperdulikan penampilan. Yang ketujuh, bukan hanya dilakukan laki-laki berstatus ekonomi rendah. Yang kedelapan, merahasiakan pemerkosaan tidak menyelesaikan masalah. Perilaku pemerkosaan. Yang pertama, anggota keluarga. Yang kedua, pemerkosaan oleh pacar atau dating rape.
Yang ketiga, pemerkosaan dalam pernikahan atau marital rape. Yang keempat, perkosaan yang dilakukan oleh rekan kerja atau atasan. Yang kelima, perkosaan oleh seorang asing. Perempuan yang rentan terhadap perkosaan. Yang pertama, kekurangan pada fisik dan mental, adanya sesuatu penyakit atau permasalahan yang berkaitan dengan fisik sehingga perempuan duduk di atas kursi roda bisu, buta atau keterlambatan mental. Mereka tidak mampu mengadakan perlawanan. Yang kedua, pengungsi imigran tidak mempunyai rumah, anak jalan atau gelandangan. Yang ketiga, korban tidak tindakan kekerasan suami atau pacar. Yang berikut, dampak pemerkosaan. Tindakan perkosaan membawa dampak emosional dan fisik pada korbannya. Secara emosional, korban mengalami perasaan yang bisa, yang ketiga rasa bersalah, yang keempat malu, reaksi lain yang bercampur aduk, yang kelima merasa menyalahkan diri sendiri, yang keenam menangis bisa mengingat peristiwa tersebut, yang ketujuh merasa takut berhubungan intim, yang kedelapan merasa diri tidak normal, kotor, berdosa dan tidak berguna. Yang 9, stres, depresi, dan mengancam jiwa. Yang ke-10, ingin bunuh diri. Yang berikut ada secara fisik korban mengalami. Pertama, penurunan nafsu makan. Yang kedua, merasa lelah, tidak ada gairah, sulit tidur, dan sakit kepala. Yang ketiga, selalu ingin muntah. Yang keempat, perut dan vagina selalu merasa sakit. Yang nomor 5, berisiko tertular PMS. Yang keenam, luka di tubuh akibat pemerkosaan dengan kekerasan dan lainnya. Ini perkosaan. Yang berikut, di sini ada tindakan yang harus dilakukan bila terjadi pemerkosaannya dengan kekerasan. Yang pertama, jangan membersihkan diri atau mandi karena sperma, serpihan kulit atau rambut pelaku yang bisa dijadikan barang bukti akan hilang. Yang kedua, simpan pakaian, barang-barang lain seperti kancing atau sobekan baju pelaku yang bisa dijadikan barang bukti. Yang ketiga, segera melapor polisi terdekat dengan membawa bukti-bukti tersebut, sebaiknya sertai pihak keluarga atau teman. Yang keempat, segera hubungi fasilitas kesehatan terdekat untuk mendapatkan surat keterangan yang menyatakan adanya tanda-tanda persetubuhan secara paksa atau visum. Yang kelima, yakinkan diri korban perkosaan bukanlah orang yang bersalah, tetapi perkosaanlah yang harus dihukum. Korban berhak untuk melaporkan pelaku agar bisa dihukum sesuai dengan kejahatan yang dilakukannya. Yang berikut, sikap terhadap korban pemerkosaan. Yang pertama, menumbuhkan kepercayaan diri bahwa hal ini terjadi bukan kesalahannya. Yang kedua, menumbuhkan gairah hidup. Yang ketiga, menghargai kemauannya untuk menjaga privasi dan keamanannya. Yang keempat, mendampingi untuk periksa atau lapor pada polisi. Yang berikut cara menghindari pemerkosaan. Yang pertama, bertingkah laku wajar. Yang kedua, bersikap tegas, tunjukkan sikap dan tingkah laku percaya diri. Yang ketiga, hindari berjalan sendiri di tempat gelap dan sepi. Yang keempat, berpakaian sewajarnya, memudahkan untuk lari dan mengadakan perlawanan
perlawanan, jangan memakai terlalu banyak perhiasan. Yang kelima, apabila berpergian ke tempat harus sudah mengetahui lengkap dengan dena dan jalur kendaraan. Yang keenam, jangan mudah menumpang kendaraan orang lain. Yang ketujuh, berhati-hatilah jika diberi minuman oleh seseorang. Yang kedelapan, jangan mudah percaya kepada orang yang mengajak berpergian ke suatu tempat yang tidak kenal. Yang kesembilan, pastikan jendela, pintu kamar, rumah, mobil sudah terkunci bila sedang berdalam. Yang berikut masalah keperawatan yang sering muncul. Yang pertama, risiko harga diri rendah kronis berhubungan dengan pengalaman traumatik. Yang kedua, isolasi sosial berhubungan dengan perubahan status mental. Yang ketiga, defisit pengetahuan berhubungan dengan terpapar informasi. Yang keempat, ansietas berhubungan dengan merasa khawatir dengan akibat dari kondisi yang dihadapi. Yang kelima, risiko perilaku kekerasan berhubungan dengan penganiayaan fisik, psikologis, atau seksual. Rencana keluaran keperawatan dalam LKI 2019, harga diri rendah, harga diri, penilaian diri positif, yang kedua minat mencoba hal baru, berjalan penampakan wajah, merasa malu, perasaan tidak mampu melakukan apapun. Yang kedua, keterlibatan sosial. Pertama, minat interaksi, verbalisasi sosial, afek murung atau sedih, perilaku sesuai dengan harapan orang lain. Yang ketiga, tingkat pengetahuan. Yang pertama, kemampuan menjelaskan pengetahuan tentang suatu topik. Yang kedua, perilaku sesuai dengan pengetahuan. Yang ketiga, pertanyaan tentang masalah yang dihadapi. Yang keempat, tingkat ansietas. Yang pertama, verbalisasi kebingungan, verbalisasi khawatir akibat kondisi yang dihadapi, perilaku gelisah, perilaku tegang, tremor, pola tidur, kontak mata. Rencana intervensi keperawatan menurut Siki. Yang pertama, promosi sosialisasi. Yang pertama, identifikasi kemampuan melakukan interaksi dengan orang lain. Yang kedua, identifikasi hambatan melakukan interaksi dengan orang lain, motivasi berinteraksi di luar lingkungan, motivasi berpartisipasi dalam aktivitas baru dan kegiatan kelompok, anjurkan berinteraksi dengan orang lain secara bertahap, anjurkan ikut serta kegiatan sosial dan kemasyarakatan, anjurkan berinteraksi dengan orang lain secara bertahap, anjurkan ikut serta kegiatan sosial dan kemasyarakatan. Lanjutannya, yang kedua, harga diri, monitor verbalisasi yang merendahkan diri sendiri. Yang kedua, motivasi terlibat dalam verbalisasi positif untuk diri sendiri. Yang ketiga, diskusikan pengalaman yang meningkatkan harga diri, anjurkan mengevaluasi perilaku, latih kemampuan diri. Yang ketiga, edukasi kesehatan. Pertama, identifikasi kesiapan dan kemampuan menerima informasi. Yang kedua, sediakan materi dan media pendidikan. Yang ketiga, jadwalkan pendidikan kesehatan sesuai kesepakatan. Yang keempat, jelaskan faktor yang berhubungan dengan kesehatan.
Yang keempat, reduksi ansietas. Yang pertama, identifikasi tingkat ansietas berubah, monitor tanda-tanda ansietas, temani klien untuk mengurangi kecemasan jika memungkinkan, pahami situasi yang membuat ansietas, dengarkan dengan penuh keperhatian, mengungkapkan perasaan dan persepsi, latih kegiatan pengendalian untuk mengurangi tegangan, kolaborasi pemberian obat ansietas jika perlu. Dari pembahasan teori dan dikaitkan oleh artikel tentang tentang pemerkosaan. Pentingnya pendidikan bagi anak korban pemerkosaan. Menurut Risa Gineu Adi Anggara, faktor terjadinya pemerkosaan terhadap anak. Yang pertama, faktor fisik pada anak. Yang kedua, faktor kemajuan teknologi. Yang ketiga, kurang edukasi tentang seksual. Kasus pemerkosaan dan pembunuhan. Kasus pemerkosaan yang berujung dengan tindakan pembunuhan sering menimpa perempuan Indonesia. Kasusnya Yuyun, usia 14 tahun, siswa kelas SMP 5 Kecamatan Padang, Pulak Tandi, Kabupaten Raja Lembong, menjadi korban pemerkosaan dan pembunuhan oleh 14 pelaku pada 2 April 2016 saat perjalanan pulang sekolah. Terima kasih. Udah tuh. Ini api yang Baik teman-teman, jika ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya atau bisa langsung di kolom chat. Baik, pertanyaan Mbak Angel, mengapa kelompok bisa mengambil diagnosa defisit pengetahuan berhubungan dengan terpapar informasi? Kelompok bisa menjelaskan. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Mbak Angel untuk pertanyaannya. Mungkin kelompok 2 ada yang bisa membantu menjawab. Nanda. Nanda, Adrian, Kak Markus Layan.
Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Angel. Sebelumnya mohon maaf, mungkin kelompok kami kurang teliti dalam menuliskannya. Sebenarnya itu harusnya kurang pengetahuan. Jadi mungkin kami kelompok 2 salah dalam menuliskan atau menaruh diagnosa tersebut. Terima kasih. Bagaimana Mbak Angel? Oke. Bagaimana Mbak Angel? Kelompok 2. Ya, sama-sama. Baik, untuk yang lainnya Pak, yang ada yang ingin ditanyakan lagi? Untuk kelompok 1 atau 3 ada yang ingin ditanyakan? Bagaimana teman-teman, apa ada yang ingin ditanyakan? Sepertinya sudah tidak ada, Din. Baik, Pak. Mungkin jika tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, saya akhiri untuk presentasinya dari kelompok 2. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita akhiri, silahkan videonya dihidupkan terlebih dahulu supaya saya melihat apakah orang ada atau hanya akunnya saja. Sensi, Layan, Yordan, Rita, Petra, Anas, Layan mana Layan? Yordan, Layan mana? Di sampingmu tidak? Tidak ada, Pak. Petra, Rita, Pak, tadi Anes? saya baru presentasi. Oh iya. Agnes, Pak, ya? Markus Layan lagi makan, Pak. Ya, mana? Markus Layan. Ya, mana orangnya? Dilihatin dulu, nggak apa-apa, baru makan. Siapa tahu yang muncul nanti bukan Layan kan?
Mana nih Layan nih sama Agnes? Rita? Nah, Sudah Pak, jaringan saya. ya, gitu kan cakep Layan kelihatan kan? Sudah lama tak jumpa. Nah, karena sudah untuk hari ini presentasinya 2 kelompok saja karena waktunya sudah selesai. Nanti kita cari waktu lain untuk kelompok 3 dan yang kelompok lainnya yang belum itu. Yang kelompok yang nama merah kemarin itu untuk diselesaikan. Terus kemudian bagi mahasiswa yang sudah mengisi penelitian kuesioner yang saya share di grup kalian, yang kemarin sudah ngisi dan menuliskan nomor handphonenya di kuesioner, nanti bisa japri ke saya. Biar dicek apakah sudah masuk ke sistem atau tidak, karena besok atau hari Rabu akan diundi untuk yang gelombang ketiga yang untuk mendapatkan pulsa 20.000 atau 25.000. Siapa tahu nanti dari kalian ada yang mendapatkan pulsanya. Jadi kalau misalnya ada yang belum, nanti bisa silakan diisi dan jangan lupa nomor handphonenya diisi di situ dan bisa di-share ke pacar, ke tetangga atau siapapun bisa. Besok kalau nggak Rabu akan diundi yang ketiga, yang gelombang ketiganya. Lumayan bisa buat tambah-tambah beli kuota 1 GB. Ada lagi yang ditanyakan? Pak, itu pertanyaan saya, Pak. Oke, Bu. Dari Rita bertanya, di suatu desa terjadi pemerkosaan pada anak usia 10 tahun. Korban tersebut merasa sangat takut dan cemas karena korban tersebut diancam sama si pelaku tersebut. Yang menjadi pertanyaan saya adalah bagaimana cara untuk menangani masalah pemeriksaan tersebut dan bagaimana cara agar korban tersebut tidak merasa takut. Nah, ini untuk pertanyaannya si Rita, silahkan kita lanjut di WA grup untuk menjawabnya. Karena waktu Zoom-nya sudah selesai, nanti dijawab oleh kelompok 2 terkait. Jadi ibaratnya ini adalah ada anak usia 10 tahun yang mengalami post-traumatic syndrome karena korban pemerkosaan. Nah, bagaimana cara untuk melakukan pengkajian dan bagaimana cara supaya si korban itu tidak takut ketika kita sedang melakukan asesmen atau pengajian. Itu ya. Silakan kelompok 2 nanti dijawab. Hidungmu kenapa, Lydia? Nangis kah? Kirain nangis. Nanti masuk gak bisa keluar loh, Lydia. Jangan dimasukin tisu. Enggak, Pak. Ya, silakan kelompok 2 nanti menjawab dan diskusinya kita lanjutkan di WA grup. Untuk yang sesi Zoom-nya ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya. Silakan aku. Dengan Eki. Semua.